Kali ini kita akan bahas matematika kelas 10 bab 4 sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, uji kompetensi nomor 1 sampai dengan 3, halaman 125. Soal nomor 1, Bu Sri bertugas untuk menyiapkan hadiah untuk siswa berprestasi di sekolah. Bu Sri telah menetapkan bahwa hadiah berupa alat tulis, buku tulis, pena, dan penghapus. Bu Sri mengunjungi 2 toko alat tulis dan mendapatkan alat tulis dijual dalam bentuk paket sebagai berikut. Ini paketnya. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko A dan di toko B, hitunglah harga dari setiap alat tulis di masing-masing toko, yaitu buku tulis, pena, dan penghapus, dan jawablah pertanyaan berikut. Yang A, manakah yang lebih mahal, harga sebuah buku tulis di toko A atau di toko B? Yang B, manakah yang lebih mahal, harga sebuah penghapus di toko A atau di toko B? Yang C, manakah yang lebih mahal, harga sebuah pena di toko A atau di toko B? Pembahasannya yang pertama adalah kita misalkan dulu, X itu adalah harga sebuah buku tulis, kemudian Y itu harga sebuah pena, dan Z itu adalah harga sebuah penghapus. Ya. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear pada toko A. Ini. Yaitu kita perhatikan gambar ini. Di sini X itu untuk buku, Y itu untuk pena, dan Z itu untuk penghapus ya. Bukunya di sini ada 8, maka di sini 8X, sedangkan penanya ada 4, maka di sini kita tulis 4Y ditambah penghapusnya ada 3, berarti kita tulis plus 3Z, sama dengan di sini harganya itu 62.000. Kemudian pada paket kedua itu bukunya ada 5, berarti 5X, kemudian di sini penanya ada 8, berarti ditambah 8Y itu sama dengan harganya adalah di sini 57.000. Kemudian pada paket ketiga yang ini bukunya ada 3, berarti 3X, sedangkan penghapusnya itu ada 1, berarti plus 1Z itu sama dengan harganya adalah 17.000. Selanjutnya adalah kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya ini ya. Di sini persamaan 1 dan persamaan 2 kita akan melakukan eliminasi ya. Kita akan melakukan eliminasi. Di sini persamaan satunya saya kalikan dengan 2 ya. Persamaan satunya saya kalikan dengan 2 untuk menghilangkan variabel Y ya, sehingga saya kalikan 2 menjadi 16X 8Y plus 6Z. 62 dikalikan 2, 62.000 dikalikan 2 itu adalah 124.000. Kemudian kita kurangi 16X dikurangi 5X itu 11X, kemudian 8Y dikurangi 8Y 0, 6Z ditambah 6Z di sini itu sama dengan 124.000 dikurangi 57.000 itu adalah 124.000 dikurangi 57.000 itu adalah 67.000 ya. Ini akan menjadi persamaan keempat. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 3 dengan persamaan 4. Persamaan 3 ini, persamaan 4-nya ini. Di sini tujuannya ingin saya hilangkan variabel Z ya. Sehingga variabel Z di sini saya kalikan dengan 6 ya. Karena di sini persamaan pada persamaan 4-nya variabel Z-nya nilai koefisiennya 6, berarti persamaan pada persamaan 3 ini saya kalikan 6, ruas kiri dan ruas kanannya saya kalikan 6, sehingga menjadi 3 dikalikan 6 18, 1 dikalikan 6 ini 6Z, kemudian 17.000 dikalikan 6 itu 102.000. Kemudian saya kurangi 18X dikurangi 11X itu 7X, 6Z kurangi 6Z 0, 102.000 dikurangi 67.000 itu adalah 35.000, sehingga X nya sama dengan 35.000 dibagi 7, X nya sama dengan 5.000. Jadi kita peroleh X nya sama dengan 5.000.
Kemudian substitusikan X sama dengan 5000 ke persamaan 2. Persamaan 2 yang ini. Ya, kita tulis dulu persamaan 2. 5X plus 8Y sama dengan 57.000. X-nya diganti 5.000. Berarti 5 dikalikan 5.000 ditambah 8Y sama dengan 57.000. 5 dikalikan 5 itu 25 ya. Berarti 25.000 ditambah 8Y sama dengan 57.000. 25.000 pindah ruas plus pindah ruas jadi min atau jadi pengurangan. Sehingga 8Y sama dengan 57.000 dikurangi 25.000. Sehingga 8Y sama dengan 32.000. Y-nya sama dengan 32.000 per 8. Berarti Y-nya itu adalah 4.000. Kita peroleh Y-nya 4.000. Selanjutnya adalah substitusikan X sama dengan 5.000 ke persamaan 3. Persamaan 3-nya ini 3X plus Z sama dengan 17.000. X-nya kita ganti dengan 5.000. Berarti 3 dikalikan 5.000 ditambah Z sama dengan 17.000. 3 dikalikan 5 itu 15. Berarti 15.000 ditambah Z sama dengan 17.000. 15.000 pindah ruas jadi pengurangan. Sehingga Z sama dengan 17.000 dikurangi 15.000. Berarti Z-nya itu 2.000. Ya. Diperoleh harga alat tulis pada toko A sebagai berikut. Harga sebuah buku tulis atau X-nya tadi itu 5.000, harga sebuah pena atau Y-nya tadi itu 4.000, dan harga sebuah penghapus atau Z itu harganya adalah 2.000. Sekarang kita akan mencari harga pada toko B. Kita buat sistem persamaan linear pada toko B dulu. Ini perhatikan gambar pertama pada toko B. Di sini ada 5 buku, berarti 5X. Setelah itu ditambah penanya di sini ada 4. Berarti plus 4Y. Sedangkan penghapusnya di sini ada 2, berarti plus 2Z. Harganya adalah 48.000. Kemudian kita lihat gambar kedua. Gambar kedua di sini bisa kita lihat bukunya ada 8, berarti 8X ditambah penanya di sini ada 12, berarti 12Y sama dengan harganya adalah 90.000. Itu persamaan kedua. Sedangkan gambar ketiga itu adalah bukunya di sini ada 5, berarti 5X ditambah penanya ada 8, berarti 8Y ditambah, sedangkan penghapusnya di sini ada 3, berarti ditambah 3Z sama dengan harganya di sini adalah 64.000. Itu akan menjadi persamaan ketiga. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 dengan persamaan 3. Ya. Kita tulis ini persamaan 1, ini persamaan 3. Di sini kita akan menghilangkan variabel Z-nya, ya. Karena nanti hasil dari eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 akan kita hitung dengan persamaan 2. Ya, persamaan 2 di sini kita hanya punya X dan Y. Ya, jadi untuk perhitungan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 kita harus menghilangkan persamaan atau kita harus menghilangkan variabel Z, ya. Nah, di sini variabelnya 2, di sini variabelnya 3. Berarti untuk yang persamaan pertama kita kalikan dengan 3. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 3. 15 kalikan 5 dikalikan 3 ini 15. 4 dikalikan 3 ini 12. 2 dikalikan 3 ini 6. 48.000 dikalikan 3 adalah 144.000. Ya. Kemudian untuk persamaan yang ketiga itu kita kalikan dengan 2. Ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan dengan 2. 5 dikalikan 2 10. 8 dikalikan 2 16. 3 dikalikan 2 ini 6. Sedangkan 64 dikalikan 2 adalah 128.000. Kita kurangi 15 dikurangi 10 itu 5X, ya. Kemudian 12Y dikurangi 16Y itu hasilnya min 4Y. 6Z dikurangi 6Z itu 0. 144.000 dikurangi 128.000 adalah 16.000. Ini kita tulis sebagai persamaan 4. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 4. Ya, di sini persamaan 2, di sini persamaan 4. Ya, di sini kita akan menghilangkan variabel Y. Ya, di sini kita akan menghilangkan variabel Y. Berarti 4 itu harus dikalikan dengan 3 biar sama-sama menghasilkan 12. Ya, jadi ruas kiri dan ruas kanan persamaan 4
saya kalikan dengan 3. 3 dikalikan 5 itu 15, 4 dikalikan 3 itu 12, berarti di sini min 12 ya. Kemudian 16 dikalikan 3 itu 48, berarti di sini 48.000. Saya tambahkan, kan di sini tandanya yang atas plus, yang di bawah min, jadi saya tambah, bukan dikurangi ya, tapi ditambah. Sehingga diperoleh hasil 8 tambah 15 itu 23, berarti 23x, 12y ditambah min 12y berarti 0. Kemudian 90.000 ditambah 48.000, ini adalah 138.000. Selanjutnya adalah X sama dengan 23 pindah ruas menjadi pembagian, sehingga 138.000 dibagi 23, X nya sama dengan 6.000. Kita dapatkan nilai X nya sama dengan 6.000. Selanjutnya adalah X sama dengan 6.000 itu disubstitusikan ke persamaan 2. Persamaan 2 itu ini ya, jadi X nya diganti dengan 6.000, sehingga 8 dikalikan 6.000 ditambah 12y sama dengan 90.000. 8 dikalikan 6 itu 48, jadi hasilnya 48.000 ditambah 12y sama dengan 90.000. 48.000 pindah ruas jadi pengurangan, sehingga 12y sama dengan 90.000 dikurangi 48.000, 12y nya sama dengan 42.000. 12 pindah ruas jadi pembagian, sehingga y nya sama dengan 42.000 dibagi 12.000, dibagi 12 itu sama dengan y nya sama dengan 3.500. Di sini kita peroleh nilai dari y. Selanjutnya adalah substitusikan X sama dengan 6.000 dan y 3.500 ke persamaan 1. Persamaan satunya ini kita ganti nilai X nya dengan 6.000 dan nilai y nya dengan 3.500, sehingga 5 dikalikan 6.000 ditambah 4 dikalikan 3.500 ditambah 2z sama dengan 48.000. Kita hitung 5 dikalikan 3, 5 dikalikan 6, 30, berarti 30.000. 4 dikalikan 3.500, di sini 14.000 ditambah 2z sama dengan 48.000. Kita tambahkan 30 dengan 14 itu 44. Jadi 44.000 ditambah 2z sama dengan 48.000. 44.000 pindah ruas jadi negatif, sehingga 2z sama dengan 48.000 dikurangi 44.000. 2z sama dengan 4.000, z-nya sama dengan 4.000 per 2. Ya, 2 pindah ruas di sini jadi pembagian, sehingga z-nya di sini adalah 2.000. Diperoleh harga alat tulis pada toko B sebagai berikut. Harga sebuah buku tulis atau X itu 6.000. Harga sebuah pena atau Y itu 3.500. Harga sebuah penghapus atau Z di sini 2.000. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang A, harga buku tulisnya di toko A itu 5.000, harga sebuah buku tulis di toko B itu 6.000. Ya. Jadi yang lebih mahal adalah harga sebuah buku tulis di toko B. Ya, di sini. Kemudian pertanyaan yang B, harga sebuah penghapus di toko A itu 2.000, harga sebuah penghapus di toko B adalah 2.000. Jadi tidak ada yang lebih mahal, karena harga sebuah penghapus di toko A dan di toko B adalah sama. Ya, jadi tidak ada yang lebih mahal di sini karena harganya sama. Yang C adalah harga sebuah pena di toko A itu 4.000, harga sebuah pena di toko B itu adalah 3.500. Jadi yang lebih mahal adalah harga sebuah pena di toko A. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Pak Budi memiliki uang sebanyak 10 juta. Di sini diralat ya, kalau di bukunya itu 100 juta. Kalau kita menghitung menggunakan 100 juta itu tidak bisa ya. Jadi yang benar adalah 10 juta di sini. Ia ingin mendepositokan uangnya. Bank A memberikan bunga sebesar 4% dan Bank B memberikan bunga sebesar 6%. Pak Budi ingin mendapatkan bunga setidaknya 550.000. Namun ia tidak ingin mendepositokan uangnya pada satu bank saja. Apakah hal itu mungkin? Jika ya, sebutkan salah satu kemungkinannya. Di sini misalkan X itu banyaknya uang di bank A, yang Y itu adalah banyaknya uang di bank B ya. Artinya yang didepositokan.
banyak uang yang didepositokan di bank A dan banyak uang yang didepositokan di bank B untuk yang Y. Nah, persamaannya di sini adalah uang yang didepositokan di bank A ditambah uang yang didepositokan di bank B atau Y, jadi X ditambah Y itu harus lebih kecil sama dengan 10 juta ya di sini, karena uangnya adalah 10 juta. Selanjutnya adalah kita menghitung pada bagian bunganya. Di sini pada bank B itu bunganya 4%, berarti 4% dikalikan X ya, karena di sini banyak uang yang didepositokan di bank A itu X, ditambah sedangkan bunga di bank B itu 6%, berarti 6% Y ya, karena Y di sini adalah banyak uang yang didepositokan di bank B. Itu bunganya ini harus lebih besar sama dengan 550.000 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan 4% itu 4/100, X ditambah 6/100, Y itu lebih besar sama dengan 550.000. Nah, sama-sama saya kalikan 100 biar tidak ada pecahannya, dari ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan 100 menjadi 4x plus 6y lebih besar sama dengan di sini 550.000 saya kalikan dengan 100, hasilnya adalah 55 juta ya. Kemudian kita buat syarat x-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0 karena uang yang didepositokan itu tidak mungkin negatif. Selanjutnya adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketidaksamaan ini saya jadikan persamaan dulu sehingga menjadi X plus Y sama dengan 10 juta. Titik potong dengan sumbu X maka Y-nya 0. Di sini Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 10 juta. Titik potong dengan sumbu Y maka X-nya itu 0. X-nya di sini 0 maka Y-nya adalah 10 juta. Ya. Kemudian untuk persamaan kedua 4X plus 6Y sama dengan 55 juta. Titik potong dengan sumbu X maka Y-nya 0 sehingga X-nya adalah di sini 13.750 ya. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X maka titik potong dengan sumbu Y maka X-nya 0, di sini X-nya 0 maka Y-nya 6Y sama dengan 55 juta, Y sama dengan 55 juta per 6 kita sederhanakan menjadi di sini menjadi 27.500 per 3 ya. Di sini grafiknya saya buat dalam satuan juta. Jadi di sini 10 juta itu di grafiknya itu nilainya sama dengan 10 karena di sini dalam jutaan ya, dalam jutaan setiap angka yang ada di sini itu dalam juta. Berarti di sini 100 juta, 0 saya tulis dengan 10,0. Maaf, di sini 10 juta, 0 berarti kita tulis dengan 10,0. Berarti di sini. Kemudian di sini kita tulis dengan 0,10 di sini. Berarti kita tarik garisnya. Di sini tandanya ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya. Berarti garis yang kita buat adalah garis utuh atau dengan kata lain tidak putus-putus ya. Jadi garisnya utuh. Nah, tandanya di sini adalah lebih kecil sama dengan. Kita lihat koefisien X-nya 1 atau positif, koefisien Y-nya 1 atau positif dan hasilnya juga positif yaitu 10 juta, maka daerahnya adalah karena kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan maka daerahnya adalah ada di sebelah kiri atau bawah ya, karena grafiknya seperti ini maka daerahnya adalah ada di sebelah kiri ini. Selanjutnya pada grafik kedua yang ini di sini titik potongnya adalah 13.750 ya. Saya tulis dengan 13,75,0 berarti ada di sekitar ini ya, 13,75,0 koordinatnya. Kemudian setelah itu 27 juta 500 per 3 itu ada di sekitar nilainya 9, sekian ya, 9
juta koma sekian, berarti titiknya ada di sini ya. Jadi saya tarik garis ini. Di sini pada pertidaksamaannya ada lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, berarti garis yang dibuat adalah garis yang utuh ya. Kemudian kita lihat koefisien dari X nya itu adalah positif yaitu 4, koefisien dari Y nya itu positif atau 6, sedangkan hasilnya itu positif yaitu 55 juta, maka tandanya di sini lebih besar sama dengan ya. Kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, kalau koefisiennya dan hasilnya itu semuanya positif, maka daerah arsirannya adalah ada di bagian atas atau kanan ini ya, karena tandanya di sini lebih besar sama dengan ada di sebelah kanan atau atas. Kemudian kita buat syarat untuk X sama dengan lebih besar daripada 0. Kita buat dulu X sama dengan 0, ini garis horizontal melewati 0,0, karena tandanya lebih besar maka daerahnya ada di sebelah kanan ya, di sini. Kemudian untuk Y kita buat dulu Y sama dengan 0, ini garis horizontal melewati 0,0, karena tandanya lebih besar maka daerahnya ada di sebelah atas ya. Nah, bisa kita lihat di sini himpunan penyelesaiannya adalah ada yang ini segitiga kecil ini, atau warna biru, daerah dengan warna biru paling pekat ini. Ini adalah daerah hasilnya ya, daerah hasilnya. Sekali lagi grafik ini dalam jutaan ya. Selanjutnya adalah kita mencari titik potong persamaan X plus Y sama dengan 10 juta dan 4X plus 6Y itu sama dengan 55 juta. Di sini ya, kita cari titik potongnya di sini. Kita tulis dulu 4X plus 6Y sama dengan 55 juta, sedangkan nilai X-nya adalah X plus Y sama dengan 10 juta. Di sini kita lihat koefisiennya, di sini 4, di sini 6. Jadi saya ambil koefisien 4 karena lebih kecil, biar perhitungannya lebih mudah. Saya kalikan ke persamaan yang X plus Y, ruas kiri dan ruas kanannya saya kalikan dengan 4 ya, karena tujuan saya di sini ingin menghilangkan variabel X. Sehingga di sini 4X 4Y kemudian 10 juta dikalikan 4 itu 40 juta. Saya kurangi 4X kurangi 4X 0, 6Y dikurangi 4Y itu 2Y, sedangkan 55 juta dikurangi 40 juta itu 15 juta. 2 pindah ruas jadi pembagian, sehingga Y sama dengan 15 juta dibagi 2, Y nya itu sama dengan 7.500 ya, kita peroleh Y nya itu 7.500. Ya 7.500 saya substitusikan ke persamaan ini ya, X plus Y sama dengan 10 juta. Y nya saya ganti dengan 7.500. 7.500 pindah luas jadi pengurangan, sehingga X nya sama dengan 10 juta dikurangi 7.500, X nya sama dengan di sini 2.500 ya. Jadi titik potongnya adalah 2.500,7.500. Nah, kalau kita tulis ke dalam grafiknya, karena di sini pakai dalam grafiknya dalam jutaan atau dalam juta, maka 2.500 ini saya tulis dengan 2,5, sedangkan 7.500 saya tulis dengan 7,5 ya. Ini titik potongnya. Sekali lagi grafiknya dalam juta. Hal itu mungkin terjadi, misalkan Pak Budi mendepositokan uangnya 2.500 di bank A dan 7.500 di bank B. Jadi saya ambil yang titik potongnya untuk membuktikan apakah Pak Budi itu bisa untung atau bisa mendapatkan bunga 550.000 ya. Nah, jadi di sini bunga yang diperoleh 4% dikalikan bunga uang didepositokan di bank A itu 2.500 ditambah 6% dikalikan 7.500 ya di bank B depositonya. Sehingga kita hitung 4/10, di sini 6/10. Kemudian kita hitung 4/10 dikalikan 2.500 itu hasilnya 100.000. Kemudian 6/100 dikalikan 7.500 hasilnya adalah 450.000 ya. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 550.000. Jadi benar ya. Jadi kalau kita mendepositokan
di 2.500.000 di bank A dan 7.500.000 di bank B, itu kita akan, Pak Budi itu akan mendapatkan bunga sebesar 550.000. Selanjutnya soal nomor 3. Maria adalah penjaga tiket di sirkus. Ada 3 jenis tiket yang dijual. Keluarga Andi membeli 4 tiket anak-anak, 2 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia. Membayar 640.000. Keluarga Butet membeli 1 tiket anak-anak, 3 tiket dewasa, dan 2 tiket lansia, dan membayar 550.000. Keluarga Danu membeli 3 tiket anak-anak, 1 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia, dan membayar 450.000. Berapakah harga setiap jenis tiket yang dijual Maria? Kita misalkan dulu, X itu adalah harga tiket anak-anak, Y adalah harga tiket dewasa, dan Z adalah harga tiket lansia. Sistem persamaannya seperti ini. Yang pertama itu untuk keluarga Andi, 4 tiket anak-anak berarti 4X, ditambah 2 tiket dewasa berarti 2Y, kemudian 1 tiket lansia berarti 1Z, sama dengan 640.000 ini. Untuk persamaan kedua, ini keluarga Butet ya, berarti 1 tiket anak-anak berarti 1X atau X saja, ditambah 3 tiket dewasa berarti 3Y, ditambah 2 tiket lansia itu 2Z, itu sama dengan 550.000. Untuk persamaan yang ketiga, itu keluarga Danu, 3 tiket anak-anak atau 3X, ditambah 1 tiket dewasa atau 1Y atau Y, ditambah 1 tiket lansia atau 1Z itu atau Z saja, itu sama dengan 450.000. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini adalah tujuannya kita akan menghilangkan variabel Z ya. Jadi pada persamaan 1 ini kita kalikan dengan 2 ya. Di sini variabel Z-nya ini 1, sedangkan pada variabel 2 ini 2. Sehingga untuk menghilangkan variabel Z, kita kalikan persamaan 1 belas kiri dan belas kanannya dengan 2. 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, kemudian 640.000 kalikan 2 itu 1.280.000. Ini persamaan keduanya, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 550.000. Kita kurangi, 8X dikurangi X itu 7X, 4Y dikurangi 3Y itu Y, 2Z dikurangi 2Z 0, 1.280.000 dikurangi 550.000 itu adalah 730.000. Ini akan menjadi persamaan keempat. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 3, ini persamaan 1. Kita eliminasi, tujuannya adalah untuk menghilangkan variabel Z. Sehingga 4X dikurangi 3X itu X, 2Y dikurangi Y itu Y, Z dikurangi Z 0, 640.000 dikurangi 450.000 itu adalah 190.000. Ini akan menjadi persamaan kelima. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5. Di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan variabel Y. Ya, jadi tinggal dikurangi 7X dikurangi X itu 6X, Y dikurangi Y 0, 730 dikurangi 190 itu adalah 540. Sehingga X-nya sama dengan 6 pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan 540.000 dibagi 6, X-nya sama dengan 90.000. Jadi nilai X-nya ini adalah 90.000. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 5, yaitu X plus Y sama dengan 190.000. Kita ganti X-nya dengan 90.000 ya. Berarti 90.000 ditambah Y sama dengan 190.000. 90.000 pindah ruas jadi pengurangan. Berarti Y-nya sama dengan 190.000 dikurangi 90.000, Y-nya sama dengan 100.000. Jadi kita peroleh nilai Y-nya itu adalah 100.000.
Substitusikan X sama dengan 90.000 dan Y sama dengan 100.000 ke persamaan 3. Nah, ini persamaan 3. Ya, sehingga 3 dikalikan X-nya kita ganti 90.000, berarti 3 dikalikan 90.000 ditambah Y-nya diganti dengan 100.000 tambah 100.000 ditambah Z sama dengan 450.000. 9 dikalikan 3 27, 3 kalikan 9 itu 27, berarti 27.000 ditambah 100, maaf ya, 9 dikalikan 3 ini 27, berarti 270.000 ditambah 100.000 ditambah Z ditambah 450.000, sehingga di sini diperoleh 370.000 ditambah Z ditambah 450.000. 370.000 pindah ruas menjadi pengurangan, sehingga Z sama dengan 450.000 dikurangi 370.000. Z-nya sama dengan di sini 80.000 ya. Jadi diperoleh nilai Z-nya itu 80.000. Harga setiap jenis tiket yang dijual Maria yaitu harga tiket anak-anak itu 90.000, harga tiket dewasa itu adalah 100.000, harga tiket lansia itu adalah 80.000. Demikian pembahasan. Jika ada pertanyaan, silakan beri komentar. Terima kasih.